Kembali lagi bersama Ngip Radio. Iya. Saluran yang akan membuat saudara-saudara memperoleh kisah-kisah atau cerita mistis, amis, klengis yang membawa suasana mistis lebih dalam tentunya di acara Ngocem Ngomong Ngecembek. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam kebahagiaan dan sehat selalu ya. Tetap stay tune terus ya di dalam acara kami. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita seru, mistis, amis, klengis lainnya. Cerita ini datangnya dari Mas Murdi. Mas Murdi adalah seorang petani di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mohon maaf ya, untuk hari ini saya agak sedikit flu dan batuk ya. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit serak. Oke, buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman mistis, bisa langsung aja di kontak kami atau bisa di kolom komentar di video-video di YouTube Pemuda Ngip ya. Oke, langsung saja kita bawakan ceritanya. Tetap stay tune terus dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video kami, cerita-cerita mistis yang sungguh asik ya, mistis, amis, klengis tentunya. Mas Murdi adalah seorang petani yang cukup rajin di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sawahnya sirah kidul, paling jauh dan paling dekat sama Jrenggol itu ya. Musim tanah kali ini susah air waktu itu ya. Jadi Mas Murdi sering nyiram padinya malam-malam. Kata orang, "Jangan Pak, waktunya sing ora ketok foto metu." Lalu dalam bahasa Jawanya, "Jangan Pak, waktunya nggak pas, nggak baik yang malam-malam, nanti yang tidak kelihatan pada keluar." Tapi Mas Murdi tanggapannya biasa saja, cuman dia melontarkan kata, "Sing penting pariku urip," atau dalam bahasa Indonesianya, "Yang penting padiku hidup." Pada waktu itu malam Jumat Kliwon, tepatnya habis isya, Pak Mas Murdi ke sawah sendirian. Langit mendung, anginnya bau tanah basah. Cuman ada senter di kepalanya sama rokok tingwe selipan di kuping. Sekitar jam 8:30 malaman, padinya selesai disiram. Badannya capek, punggung linu. Dia duduk istirahat di Jrenggol itu, dekat sumur tua atau kubangan ya, yang tertutup kayu. Di kubangan itu dalamnya nggak ada yang tahu, kata orang ya. Katanya lawang pangeran, pintu antara dunia. Baru ngelinding rokok kedua, tiba-tiba dari arah Jrenggol ada seorang yang nyamperin, seorang laki-laki
pakai caping butut, sarung lusuh, bawa cangkul di pundak. Mukanya nggak kelihatan jelas karena ketutup bayangan caping. Kula nuwun Pak, ngaso nggih. Kula nyuwun Pak, ngaso nggih. Sapanya suaranya berat tapi ramah. Monggo Kang, sinten jenengan, kok nembe ketinggal? Tanya Mas Murdi. Kulo sarapan, saben kulo nyetan kali. Aneh, sawah timur kali itu udah lama nggak digarap karena tanahnya amblas. Pada waktu tahun-tahun yang lalu ya. Tapi Mas Murdi nggak curiga. Mereka ngobrol ngalor ngidul tentang harga gabah, tentang hama tikus, tentang istri yang cerewet. Kang Sarpan ini pinter ngomong, ceritanya nyambung terus. Jam, menit, detik rasanya hilang. Kopi di termos Mas Murdi pun entah kapan habis, padahal dia ingat belum nuang. Di tengah obrolan Mas Murdi merasakan dingin ya. Kabut tipis turun nutupin sawah. Tapi pas kabut itu keangkat lagi, jerenggulannya itu tempat dia duduk mulai berubah. Sumur tua hilang, gantinya jalan tanah becek, yang kanan kirinya kios bambu. Opor-opor bambu nyala berjejer, bau menyan bercampur bau kembang kantil. Ramai suara orang nawar ketawa sama gamelan sayup-sayup. Pasar nopo niki Kang, kok nembe wonten? Tanya Mas Murdi bingung. Pasar maleman Pak, namung bukane wayah wong turu. Pados rencang ngobrol kula, jawab Kang Sarpan sambil nyengir. Giginya runcing-runcing. Mas Murdi nengok ke kanan kiri, dagangannya aneh semua. Ada yang jual gabah tapi butirannya hitam, ada yang jual ikan tapi nggak ada matanya, ada yang jual jamu warnanya merah kayak darah. Pembelinya juga aneh-aneh, kulitnya pucat, jalannya nggak nampak, bayangannya nggak ada meski kena opor. Tapi mereka semua noleh ke Mas Murdi, senyum, terus nawarin dagangannya. Tumbas Pak, gabahe dijamin nggak kena wareng selawase, kata seseorang perempuan tua sambil nyodorin bakul. Mas Murdi mau nolak tapi badannya kaku. Kang Sarpan nepuk pundaknya. Ambil satu aja Pak, buat sangu, nanti sampean balik lagi. Pas tengah Mas Murdi nyaris nyentuh gabah hitam itu, tiba-tiba ada yang guncang-guncang, badannya keras banget. Pak Murdi, Pak, tangi, sampan ngopo turun ning kene? Pak Murdi kaget, silau, matahari udah di atas kepala. Yang guncangin dia Kang Parjo, petani sebelah sawah. Mas Murdi duduk tapi bukan di galengan dekat sumur, dia di tengah sawahnya sendiri. Di bawah terik jam 12 siang, baju dan capingnya basah kuyup.
kayak habis kehujanan, padahal semalam gak ada hujan. Di tangannya tergenggam tanah sawah yang dibentuk bulat, hitam, bau anyir. Kang Parjo pucet, aku baru sampean mau mulai jam 09.00, kok saiki iso ning kene turu ngomong dhewe, guyu dhewe, tak kira kesurupan. Mas Murdi lemas. Dia ingat semua obrolan sama Kang Sarpan. Pasar malamnya Gebah Hitam, dia cerita ke Kang Parjo. Kang Parjo langsung istighfar panjang. Ya Allah, Pak Mur, Mas Mur, Kang Sarpan iku sing amblas karo Sabini tahun sing dhisik. Awake gak ketemu sumur wingi kae, yo lawange pasare sampean meh digawa dagang nek nompo Gebah mau. Ngeri ya, kalau bisa bahasa Jawa ini ngeri ya obrolannya. Sejak hari itu Pak Murdi kapok nyiram padinya kemalaman. Sumur tua di Galengan sekarang ditutup sesajen sama mbah kaum di malam Jumat. Dan kalau lewat blok Sirah Kidul habis isya, kadang masih kedengeran suara ramai kayak pasar, padahal cuma sawah sama alas bambu. Kayak jerenggul bahasanya. Kata orang Pesucen, nek ditawani wong ora kenal wayah mengi, ojo digubris. Apalagi nek nawarin jajan pasar, bisa-bisa sampean sing dadi dagangane. Obrolannya ngeri ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi dan mendengarkan kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis di Ngiyip Radio. Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang mau cerita atau pengalaman mistisnya ingin kami bawakan agar didengarkan semua orang, bisa dikirim di kontak kami ya. Iya.